Karena seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya. Sehingga di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu agar nikmat yang kau berikan tidak diambil, agar kesehatan yang kau hadiahkan tidak dicabut, agar engkau tidak memurkai kami, dan kami berlindung kepadamu dari segala hal yang bisa menyebabkan kemurkaanmu. Ini merupakan di antara kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi seorang hamba yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan hati, menyandarkan semua nikmat yang kita punya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tanpa membawa sesuatu, dan kita kembali kepada Allah juga tanpa membawa sesuatu. Sehingga semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kalimat yang itu merupakan perhiasan di antara perhiasan yang ada di dalam surga adalah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini disebut dengan kalimat isti'anah, yaitu ketika seorang hamba menyandarkan semua hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Artinya kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa, tapi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kita bersyukur yang berikutnya adalah dengan lisan dan ucapan, di mana seorang muslim mereka akan senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terindah. Dan di antara pujian yang terindah adalah ucapan yang diajarkan oleh sahabat Hudzaifah, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian membacakan kalimat ini untuk mengajarkan kepada hamba bagaimana semestinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita mengatakan alhamdulillah bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita mengatakan hadza min fadli rabbi juga bagian daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi pujian yang paling indah ikhwatul Islam, di mana tercakup kalimat-kalimat yang mulia, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menurunkan malaikatnya untuk mengajarkan hamba bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي واقصني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. Itu merupakan di antara kalimat pujian yang terindah ketika seorang hamba menghadiahkan kalimat-kalimat yang mulia kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua kali karunia yang Allah berikan kepada kita adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim akan beribadah kepada Allah sampai mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Beribadahnya kita kepada Allah itu adalah bagian daripada syukur yang sesungguhnya. Orang yang salat 5 waktu berjamaah bersama kaum muslimin adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersedekah membantu kaum muslimin adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang berpuasa adalah orang yang beribadah dan bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur kepada Allah tanpa beribadah tidak bersyukur namanya. Syukur tanpa ibadah maka tidak dinamakan dengan syukur. Karena syukur yang sesungguhnya adalah mereka yang berubudiyah, beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk di antara hamba yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan semoga senantiasa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan bagi kita bersama seorang Nabi yang pernah menyebutkan likulli nabi saja. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watah. Setiap para nabi mereka berdoa di dunia telah mengambil jatahnya kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak meminta di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nabi tidak mau, tapi nabi menginginkan agar permintaan ataupun bukan dijadikan untuk nabi di dunia, tapi dijadikan di akhirat. Nabi jadikan sebagai tabungan. Kemudian tabungan ini, ikhwatul Islam, diperuntukkan untuk umatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syafa'atan li ummati. Yang mana doa yang Allah jatahkan di dunia, aku minta kepada Allah agar berubah menjadi syafaat. Syafaat ini untuk siapa? Li ummati, untuk umatku. Dan itu merupakan di antara bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kaum muslimin. Kalau sekiranya Nabi meminta kepada Allah kemewahan yang ada di dunia, mudah bagi Allah mengabulkan. Kalau sekiranya Nabi mengatakan, ya Allah jadikan Uhud itu terbuat dari emas, mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kemuliaan atau meminta sesuatu yang berkaitan dengan dunia, terlalu mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Tapi itu yang bukan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta oleh Nabi, ya Allah, doa yang ada di dunia rubah menjadi syafaat. Yang mana syafaat ini akan aku peruntukkan untuk semua umatku. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Yang mana semua umat Nabi pasti akan mendapatkan syafaat. Semua umat Nabi pasti akan mendapatkan syafaat selama mereka tidak wafat dalam keadaan melakukan kesyirikan. Maknanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara puncak kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi yang senantiasa dipikirkan oleh Nabi adalah umatnya. Bagaimana umatnya diberikan kemuliaan di dunia, bagaimana umatnya diberikan kemuliaan di akhirat, dan itu telah didapatkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Nabi mereka mendapatkan sebuah titel yang luar biasa, wasata. Umat Nabi itu adalah umat yang wasit. Wasit ikhwatul Islam, tahu apa makna wasit? Wasit itu artinya adalah yang terbaik. Jadi umat Nabi adalah umat yang terbaik. Di dunia umat Nabi yang terbaik, di akhirat umat Nabi adalah umat yang terbaik. Sehingga di antara bentuk terbaiknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam syuhada. Nabi akan menjadi saksi atau umat Nabi akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Dan itu merupakan di antara kemuliaan yang didapatkan oleh umat Nabi. Kemuliaan tersebut berasal dari kemuliaan dan berasal dari doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang yang luar biasa dihadiahkan oleh Nabi kepada kita bersama. Sehingga dengan demikian ikhwatul Islam, maka tentunya kewajiban kita adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semestinya, bukan hanya mencintai Nabi dengan kata-kata sahaja. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilihkan Madinah sebagai tempat hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaan Nabi di kota Madinah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kota Madinah adalah kota yang Allah pilihkan untuk menjadi tempat tinggal Nabi selama-lamanya. Nabi hanya tinggal di kota Madinah, hidup di kota Madinah kurang lebih 10 tahun lamanya. Tapi Nabi akan tinggal di kota Madinah sampai terjadinya hari kiamat. Karena Nabi SAW meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Nabi SAW berada di kota Madinah dan jasad Nabi SAW akan utuh untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi di kala Nabi hidup, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi di kala Nabi wafat, dan Allah juga menjaga Nabi SAW di kala berada di alam barzakh,
dan Allah akan selalu menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walau Nabi hanya tinggal di kota Madinah 10 tahun, tapi Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Sehingga kita yang ada di kota Madinah, kita mendapatkan kemuliaan karena berdekatan, bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah ketika yang ada di dalam Madinah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Pilihan Madinah sebagai tempat tinggal Nabi selama-lamanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, kota Madinah itu merupakan di antara kota yang dipilihkan oleh Allah untuk nabinya. Artinya antara Nabi dengan kota Madinah dua hal yang tidak pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah ikhwatul Islam telah disebutkan jauh-jauh hari. Sehingga di antara salah satunya terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan juga dipegang oleh orang-orang Nasara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tinggal di sini. Makanya sebelum keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yang banyak tinggal di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Dan bahkan ikhwatul Islam bukan hanya orang-orang Yahudi biasa, tapi mereka memiliki kabilah yang sangat besar sekali. Terkenal dengan kabilah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Semua itu adalah orang-orang Yahudi. Pertanyaannya ikhwatul Islam, mengapa orang-orang Yahudi harus tinggal di kota Madinah? Jawabannya hanya satu, karena mereka mengetahui Nabi yang terakhir itu akan berada di kota Madinah dan akan tinggal di kota Madinah untuk selama-lamanya. Tujuan awal orang Yahudi datang ke kota Madinah adalah ingin berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, orang-orang Madinah dulu ketika Nabi datang ke kota Madinah, apakah orang Madinah mereka kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Orang-orang Madinah mereka kenal dengan Nabi atau tidak? Mereka tidak kenal ikhwatul Islam. Bagaimana mereka kenal? Bahkan ada di antara mereka yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Madinah dulu bahkan ketika Nabi datang ke kota Madinah, mereka tidak kenal dengan Nabi. Karena di zaman Nabi belum ada Instagram kan? Belum ada TikTok lah bahasa kitanya. Jadi macam mana mereka kenal? Mereka hanya tahu namanya Muhammadun, mereka tahu namanya. Dari mana orang-orang Madinah mereka mengetahui nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ikhwatul Islam, sekecil apapun sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya tahu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab oleh Allah, maknanya adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Mereka kenal dengan Nabi sebelum mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum Nabi lahir. Mereka tahu Nabi, mereka kenal Nabi sebelum Nabi ada. Begitulah ahlul kitab. Sebagaimana mereka kenal dengan anaknya. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan anaknya. Semua orang tahu bagaimana sifat anaknya, bagaimana keadaan anaknya. Seperti itulah Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka mengenali Nabi SAW sebelum melihat Nabi. Mereka kenal dengan Nabi sebelum melihat Nabi, yaitu bersumber dari kitabnya. Maka mereka disebut dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu artinya kitab yang Allah berikan kepada mereka dari langit. Karena orang Yahudi, orang Nasara, kitab mereka adalah dari langit, artinya Allah yang menurunkan. Bahkan kita kenal ikhwatul Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun. Kemudian Nabi ingin melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang terkenal dengan Syam. Syam pada waktu itu adalah perjalanan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy di musim panas. Seperti ini misalnya sekarang di musim panas, biasanya mereka di musim panas itu mereka melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Syam. Kemudian ikhwatul Islam, Allah menyebutkan sifatnya li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Ilaf itu artinya ikhwatul Islam adalah kebiasaan. Atau ada juga yang menyebutkan al-fil, diambil dari kata-kata al-fil. Karena memang surat al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, setelah surat al-fil itu adalah surat apa setelah surat al-fil? Surat Quraisy. Biasanya ikhwatul Islam sebagian para ulama mereka menyatukan surat ini.
Makanya bagi para imam ikhwatul Islam, kalau kita dengarkan ketika imam baca surah Al-Fil, kemudian mereka sambung dengan surah Quraisy, maka itu adalah perkara biasa, karena memang itu masih satu paket, satu ayat kalau bahasa kitanya, satu surat. Bisa dipahami ya, Al-Fil Quraisy itu adalah satu surat. Makanya sebagian para ulama terutama yang menjadi imam ya, karena menjadi imam itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit sekali ikhwatul Islam. Apalagi menjadi imam salat itu sulit, karena kita harus tahu tentang ayat-ayat Al-Quran yang harus kita baca, bukan hanya sekedar dibaca saja. Salah satunya ikhwatul Islam ada surah Al-Fil. Al-Fil itu kalau disambung, makanya kalau kita dengarkan ada imam yang baca surah Al-Fil kemudian disambung dengan Quraisy, maka itu merupakan di antara satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Kemudian ayat rakaat berikutnya baru mereka baca ayat yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, karena satu cerita di antara salah satunya li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu rihlatas syita'i was saif. Mereka biasa melakukan perjalanan di musim syita. Syita itu di musim dingin. Was saif di musim panas. Di musim panas itu biasanya mereka pergi ke sebuah daerah yang bernama Syam. Nah, Nabi SAW juga pernah melakukan perjalanan ke daerah Syam. Syam itu ikhwatul Islam, di Syam itu adalah daerah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi ini agamanya apa? Apa agamanya? Nasara. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW pergi ke daerah Syam, ingin melakukan perjalanan perdagangan bersama pamannya Abu Talib, maka tiba-tiba mereka dihalangi oleh pendeta Buhairah, salah satu pendeta yang ada belum sampai di Syam. Kemudian pendeta Buhairah ini mengatakan, wahai Abu Talib, bawalah pulang anak pamanmu, karena sekarang orang-orang Nasara mereka mengetahui akan muncul seorang Nabi. Coba bayangkan, Nabi pada waktu itu masih berumur 9 tahun, akan muncul seorang Nabi, dan mereka memerintahkan kalau kalian menemukan Nabi ini maka bunuh dia. Padahal Nabi SAW masih berumur 9 tahun. Ketika Nabi berumur 9 tahun, Nabi sudah menjadi Nabi atau belum? Belum lagi ikhwatul Islam. Tapi walau Nabi belum menjadi Nabi dan menjadi Rasul, orang semuanya sudah tahu kalau ini adalah Nabi dan seorang Rasul. Dan salah satu yang mengetahui adalah orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini Buhairah ini sayang, kasihan kepada Nabi SAW, sehingga dia melarang. Makanya kita kenal Nabi kembali ke kota Mekah, tidak jadi melakukan perjalanan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang-orang Romawi mereka sedang mencari yang namanya Muhammad. Nabi itu kalau mereka temukan dibunuh. Artinya ikhwatul Islam, mereka mengetahui tentang Nabi, mereka mengenal Nabi SAW walau sebelum mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Sehingga keberadaan Nabi di kota Madinah, pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, siapa yang pertama kali mengenal kalau itu adalah Nabi SAW? Orang-orang Yahudi. Kita tahu ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW pada tahun ketiga 13 daripada kenabian, Nabi SAW bermimpi. Dan kita tahu ya, mimpi Nabi SAW itu benar adanya. Mimpi yang bagian daripada wahyu. Kenapa mimpi Nabi SAW adalah bagian daripada wahyu? Karena kebiasaan daripada mimpi itu adalah gangguan daripada syaitan. Nabi dan para nabi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak akan pernah diganggu oleh syaitan, sehingga mimpi Nabi tidak akan pernah masuk syaitan di dalamnya. Bisa dipahami? Sedangkan mimpi kita ikhwatul Islam kebanyakannya mimpi gangguan daripada syaitan. Apalagi mimpi buruk, mimpi ini dan mimpi itu, apalagi mimpi basah misalnya, itu semuanya adalah gangguan daripada syaitan. Sehingga dikala kita bermimpi, maka dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berta'awudz, mengucapkan a'udzubillah. Karena mimpi itu terbagi kepada 3 ikhwatul Islam. Yang pertama mimpi gangguan daripada syaitan, dan itulah kebanyakannya. Kemudian yang kedua, mimpi tergantung kebiasaan manusia. Biasanya manusia akan bermimpi sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan aktivitasnya. Kemudian yang ketiga, baru mimpi. Ini bagian daripada nubuwat atau mubasyirat. Mubasyirat itu disebut dengan kabar gembira. Karena yang namanya wahyu dan nubuwah sudah tidak ada. Yang tersisa adalah mubasyirat. Mubasyirat itu adalah kabar gembira. Artinya ada orang yang bermimpi, kemudian mereka melihat di dalam mimpinya kabar gembira, maka itu disebut dengan mubasyirat. Inilah 3 bagian daripada mimpi.
Yang pertama, mimpi buruk, mimpi gangguan dari syaitan. Maka jangan pernah diceritakan mimpi buruk kepada siapapun, apalagi meminta tafsir kepada orang-orang seperti ini, seperti itu, jangan. Karena kalau kita ceritakan bisa jadi terjadi sesuai dengan mimpi. Makanya jangan diceritakan. Nabi mengatakan kalau mimpi buruk, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari gangguan syaitan, kemudian meludah ke kiri dan jangan lagi diingat-ingat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena nanti kalau diingat-ingat, maka kita kalau mengingatnya, kita akan berusaha mencari tafsirannya, dikhawatirkan mimpi buruk itu akan melanda kita. Kemudian ikhwatul Islam, mimpi yang kedua istilahnya bunga tidur. Bunga tidur itu artinya mimpi sesuai dengan keadaan kita, maka itu tidak tidak dijadikan, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah kabar gembira. Kabar gembira itu ikhwatul Islam biasanya ada orang yang bermimpi mendapatkan keturunan. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, jangan juga mereka menceritakan sampai Allah berikan, karena nanti dikhawatirkan kalau mereka menceritakan tidak jadi mendapatkan kabar gembira tersebut. Artinya ikhwatul Islam itu adalah bagian daripada mimpi yang dialami oleh manusia biasa. Jadi mimpi itu ikhwatul Islam tidak pernah ada yang namanya standar di dalam agama. Saya bermimpi bertemu dengan fulan dan allan, kemudian mereka mengatakan ini dan itu, maka itu semuanya tidak ada. Kecuali mimpi para nabi dan para rasul, baru itu adalah wahyu. Mengapa demikian? Karena mereka tidak pernah diganggu oleh syaitan. Karena kebanyakan manusia dikala mereka tidur, mereka diganggu oleh syaitan. Dan syaitan itu ikhwatul Islam disebutkan oleh Nabi, yajri majrad dam. Yajri majrad dam, dia itu bisa melewati pembuluh darah manusia. Maka tidak ada manusia kecuali ada namanya qarin. Tidak ada manusia kecuali ada namanya qarin. Qarin itu ikhwatul Islam artinya adalah jin yang senantiasa mengganggu dirinya. Satu-satunya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan oleh Allah, bisa jadi ada dua kemungkinan, bisa jadi jinnya masuk Islam atau bisa jadi Nabi selamat dari gangguannya, itu maknanya. Sedangkan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Sehingga mimpi Nabi dan juga para nabi yang lainnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mimpi kita tidak ada yang namanya mimpi itu wahyu, apalagi ilham, atau saya mendapatkan mimpi ini, mimpi itu semuanya adalah perkara-perkara yang hanya bunga tidur saja, tidak boleh dijadikan hujjah dalam agama. Misalnya saya mimpi menikah dengan kamu misalnya, maka itu tidak boleh dijadikan hujjah. Saya bermimpi misalnya Nabi mengajarkan kepada saya kalimat ini, kalimat itu, tidak ada ceritanya dalam agama. Tidak ada ceritanya mimpi dijadikan standar dalam agama, hanya saja dijadikan mubasyirat. Mubasyirat itu sebagai kabar gembira kepada seorang muslim. Itu pun tidak semua orang yang mendapatkannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, uritu dara hijratikum. Apa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah perlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Uritu dara hijratikum. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Kemudian zata nakhlin baina labbatain. Di antara bentuk mimpi Nabi, Allah tidak menyebutkan tempat daerah Nabi akan hijrah, tapi Allah menyebutkan di dalam mimpi tersebut sifatnya. Di antara salah satu sifatnya ikhwatul Islam, zata nakhlin baina labbatain. Di antara dua tanda atau di antara tempat yang akan dijadikan hijrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah terdiri pohon kurma, baina labbatin zata nakhlin. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin, yaitu daerah yang memiliki pohon kurma secara khusus. Dan kita tahu ikhwatul Islam, biasanya pohon kurma itu tumbuh di daerah yang mana? Di daerah mana biasanya pohon kurma itu tumbuh? Di daerah yang ada musim panas. Di daerah yang ada musim panas. Di Madinah ini ada musim panas atau tidak? Sekarang musim apa ini? Panas kan? Tapi belum. Ini panasnya masih di bawah. Sebelum-sebelumnya sampai 46, 47, 50. Artinya ada musim panasnya. Karena biasanya kurma itu semakin daerahnya panas, semakin bagus hasilnya. Daerah mana lagi yang ada musim panas? Apakah hanya kota Madinah yang memiliki musim panas? Banyak daerah yang lain. Daerah Syam ada musim panasnya. Sebahagian daerah-daerah yang ada di Afrika awal sana, mereka juga ada musim panasnya.
Setiap daerah yang ada musim panas, ikhwatul Islam, biasanya ada kurma. Kalau di daerah kita ada musim panas atau tidak? Ada atau tidak biasanya? Berapa panas paling tinggi di daerah kita? 35 belum panas namanya. 40 ada? Di daerah mana? Makanya ikhwatul Islam, di daerah kita mau tidak kurma itu tumbuh? Mau. Tapi ada juga yang berbuah, tapi rasanya rasa apel. Artinya ikhwatul Islam rasanya lain. Kenapa demikian? Karena biasanya kurma itu, artinya kurma itu tumbuh di musim panas, dan makanya kalau di musim dingin, ada di antara kita yang ingin pergi ke musim dingin, maka tidak akan pernah kita lihat buah kurma itu berbuah, kurma berbuah. Kalau di musim panas, maka itu musimnya, semakin panas semakin keluar kurmanya. Nah, ikhwatul Islam, kurma itu secara umum dia tinggal atau bisa tumbuh di musim panas. Tapi mengapa Nabi menyebutkan hanya kota Madinah Zatun Nakhlin? Artinya kurma yang ada di Madinah punya kekhususan. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara hadiah yang terbaik, terutama bagi kita yang datang ke kota Madinah, carilah kurma yang tumbuh. Ingat ya, bukan yang didatangkan, tapi kurma yang tumbuh di kota Madinah, di tanah haram. Secara khusus kita kenal dengan ajwa. Secara khusus kita kenal dengan ajwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun yang sarapannya dengan ajwa 7 butir, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari apa? Dari sihir, kemudian dari racun. Masalahnya, sanggup tidak kita sarapan dengan kurma 7 butir? Sanggup atau tak sanggup? Kita biasa makan nasi lemak ya, atau lontong. Apa lagi? Yang penting ada nasinya. Sesekali coba ikhwatul Islam. Kurma itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Nabi SAW pernah 2 bulan lamanya tak ada makanan, tak ada gandum, tak ada roti, kecuali kurma sahaja. Kurma itu kuat ikhwatul Islam, tapi kita tidak boleh makan kurma terlalu banyak. Maka Nabi mengatakan hanya 7 butir. Imam Muslim bin Hajjaj, kita kenal dengan Imam Muslim yang biasa meriwayatkan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Muslim itu ikhwatul Islam, dia punya cerita ya. Jadi suatu ketika, ini masih bercerita tentang kurma. Suatu ketika Imam Muslim ini berdiskusi, berdialog dengan para rekan-rekannya setelah melakukan sholat Isya. Kemudian setelah melakukan sholat Isya, ada orang yang mengatakan salah satu hadis, Imam Muslim tidak tahu hadis tersebut. Dan Imam Muslim adalah seorang ulama hadis. Kita tahu bagaimana Imam Muslim. Imam Muslim itu ikhwatul Islam, kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kelebihan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari kelebihannya adalah penyusunan hadisnya, fikih hadisnya. Kalau Imam Muslim dikumpulkan semua riwayat hadisnya. Jadi kalau kita ingin melihat jalur-jalur hadis, maka yang kita cari adalah Imam Muslim. Tapi kalau kita lihat fikih hadisnya, maka yang kita cari adalah Imam Bukhari. Jadi mereka itu murid dan gurunya adalah Imam Bukhari. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, artinya dia ahli hadis. Semua kaum muslimin tahu siapa Imam Muslim. Kemudian suatu malam dia berdiskusi, berdialog dengan saudara rekan-rekannya, dengan kawan-kawan. Kemudian dia mendengarkan salah satu hadis yang tak pernah dia dengarkan. Maka dia balik ke rumah, dia buka semua buku hadis, dicari satu persatu. Karena penasaran. Karena memang ikhwatul Islam dia mencari sampai didapatkan hadis yang tidak pernah dia dengarkan. Karena hadis ini ikhwatul Islam, kita harus ingat ya, hadis itu mana yang lebih banyak betul atau salah? Hadis itu ikhwatul Islam lebih banyak hadis yang palsu daripada hadis yang benar. Makanya kita lihat Imam Bukhari, berapa hadis yang ada di dalamnya? 5.000, 6.000, 7.000. Imam Ahmad pernah memerintahkan anaknya untuk menghafal hadis. Dia punya anak 2 orang. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Abdullah berkecimpung dalam hadis, Saleh berkecimpung dalam fikih. Jadi Abdullah ini ingin menghafal hadis, diberikan hadis 100.000, 2.000, 100.000, 200.000. Kemudian dikala dia hafal hadis 200.000, apa kata Imam Ahmad kepada anaknya? Ketahuilah, semua hadis itu adalah hadis-hadis yang palsu, yang lemah. Jadi hadis yang palsu itu lebih banyak daripada hadis yang sahih. Nah, seorang muslim tentunya mereka berhati-hati dalam masalah hadis. Apalagi di zaman sekarang ikhwatul Islam, banyak hadis-hadis yang sahih. Makanya Imam Muslim ingin mencari apakah hadis ini betul atau tidak. Kemudian dia mencari sampai subuh. Coba bayangkan, sampai subuh dia penasaran, dicari. Karena ada 2 orang yang tidak akan pernah puas. Nabi SAW mengatakan ada 2 yang tak pernah puas.
Yang pertama, pencari dunia tidak akan pernah puas untuk selama-lamanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau sekiranya anak Adam memiliki satu lembah yang terbuat dari emas, satu lembah itu banyak atau sedikit? Banyak, ikhwatul Islam. Latamanna tsani, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Sampai bila? Sampai tanah masuk ke dalam mulutnya. Artinya sampai meninggal baru berhenti. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan pernah puas adalah pencari agama. Makanya kalau kita lihat para ulama itu, ikhwatul Islam, mereka kadang-kadang tak ada waktu istirahat. Kenapa demikian? Karena mereka tak pernah puas. Yang pertama tak pernah puas adalah pencari dunia. Yang kedua tak pernah puas adalah pencari agama Allah Azza wa Jalla. Kita mau yang mana? Betul nih, pencari agama. Sekarang saja banyak mengantuk. Macam mana? Tadi kata Islam. Begitu juga dengan Imam Muslim. Imam Muslim ini ikhwatul Islam dicari, dibolak-balik satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang istrinya. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, ada orang yang memberikan hadiah satu apa namanya? Satu keranjang. Satu keranjang. Keranjang itu biasanya setinggi inilah. Satu keranjang kurma. Jadi tiba-tiba Imam Muslim didatangi oleh istrinya, dan istrinya mengatakan, wahai suamiku, ada kurma satu keranjang, ada hadiah dari orang lain memberikan kurma satu keranjang. Maka Imam Muslim saking sibuknya, letakkan di mejaku, letakkan di samping dekat dengan diriku, sambil dia tidak menoleh, dia selalu membuka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tadi ada hadis yang belum dia dapatkan. Kemudian sambil makan kurma, sampai subuh baru didapatkan hadisnya. Ketika dia dapatkan hadisnya, kurma satu keranjang itu pun habis. Biasanya kalau makan sambil suatu kerja itu terasa habisnya atau tidak? Tak terasa, ikhwatul Islam. Begitu juga dengan Imam Muslim. Itulah yang menyebabkan, salah satu penyebab Imam Muslim meninggal. Kenapa? Karena kurma itu panas. Sehingga di antara makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencampur kurma dengan watermelon, dengan bitik. Apa bahasa bitik ya? Semangka. Jadi dicampur antara kurma dengan semangka. Kenapa demikian? Karena kurma ini panas, semangka dingin. Jadi dicampur antara dua ini. Ini merupakan di antara makanan yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, man tasabbaha bisab'a, barang siapa di antara kalian yang sarapan paginya 7. Artinya kalau 7 itu, ikhwatul Islam, lebih dari 7 kita tak kuat. Jangankan 7, 3 saja kita tak kuat. Makanya nanti esok kita coba sarapannya dengan kurma. Sanggup atau tak sanggup? 7 itu mengenyangkan, ikhwatul Islam, mengenyangkan. Apalagi itu adalah kurma ajwa. Kurma ajwa itu, ikhwatul Islam, bisa menyelamatkan seseorang muslim dari sihir, dari racun, dari perkara-perkara yang bisa membahayakan dirinya. Maka seorang muslim, hadiah yang terbaik bagi seorang muslim yang datang ke kota Madinah adalah kurma ini. Makanya nanti jangan pernah lupa membawa kurma ini, ikhwatul Islam, ajwa. Kalau tidak bisa membawa 1 kilo, bawa 10 kilo. Karena ini adalah untuk kita, untuk obat, bukan untuk orang lain. Sehingga kita latih nanti di mana, di kampung halaman. Kemudian kita sarapan paginya 7 butir kurma, 7 butir. Itu sangat memberikan manfaat. Iya, mungkin awal mula sulit ya. Karena bagaimanapun nasi lemak, lontong, sate itu paling enak ya dibandingkan dengan kurma. Tapi bisa, insya Allah bisa. Di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, bukan hanya kurma ajwa. Karena bisa jadi kurma ajwa itu mahal atau sulit didapatkan. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua kurma yang tumbuh di tanah haram di kota Madinah, maka manfaatnya sama dengan ajwa. Bisa dipahami? Makanya nanti kalau kita cari, dan ini penting ikhwatul Islam, cari kurma, walau mungkin untuk kita, kalau untuk hadiah mungkin cari yang lain atau di kampung halaman. Tapi kalau kita yang ada di kota Madinah, rugi kalau kita tidak membawa kurma yang tumbuh di kota Madinah. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Dzatu Nakhlin, kurmanya khusus. Artinya kurma Madinah tidak akan pernah terbandingkan dengan kurma apapun. Ingat ya, kurma Madinah yang tumbuh di tanah haram, bukan yang dibawa. Nah, nama-nama kurma Madinah itu, makanya nanti kalau kita beli, cari kurma Madinah yang kita tanyakan apakah kurma ini kurma Madinah atau didatangkan ke kota Madinah lain. Bisa dipahami? Masalahnya kita tak paham macam mana bercakap nanti. Itu saja. Makanya nanti minta tolong kurma, nama-nama kurma, cari kurma yang ada di kota Madinah, karena itu adalah hadiah yang terindah untuk diri sendiri
sebelum untuk orang lain. Kalau kita bisa beli ajwa, alhamdulillah. Kalau tak bisa, maka semua kurma yang ada yang tumbuh di kota Madinah. Ada beberapa nama kurma di kota Madinah, 15 atau 16 macam ya. Artinya itulah yang harus kita cari. Karena memang itu merupakan di antara kekhususan kota Madinah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zata nakhlin baina labbatain, di antara dua tanda kota Madinah adalah diapit dengan pohon kurma. Pohon kurma itu tumbuh di mana-mana, terutama di daerah yang ada musim panasnya. Tapi kurma Madinah itu ada khasiat dan keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kita lanjutkan hadisnya. Uritu dara hijratikum. Aku diperlihatkan oleh Allah di dalam mimpi, yaitu daerah di mana kalian akan hijrah. Tandanya adalah kurma, kurma yang tadi kita sebutkan. Fahajara man hajara qibal Madinah. Maka dikala Nabi bermimpi ini, maka mulailah para sahabat memahami apa maksud daripada hadis Nabi. Artinya mereka mulai berhijrah satu persatu, mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ada yang bersembunyi, ada yang terang-terangan, tergantung bagaimana keadaannya. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, yang pertama kali datang ke kota Madinah namanya adalah sahabat Mus'ab bin Umair bersama sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah, yaitu kurang lebih pada tahun 12 daripada kenabian. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena penduduk Madinah sebelum kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Pertanyaannya, siapa yang membuat mereka masuk ke dalam agama Islam? Siapa yang berdakwah agar mereka masuk ke dalam agama Islam? Dua orang sahabat yang tadi kita sebutkan. Mereka itu kedua-duanya adalah ahli Al-Quran, dan mereka itu masih seorang pemuda, dan dia dinamakan dengan Muqri'ul Madinah, yaitu orang yang ahli Al-Quran, qari di dalam kota Madinah. Namanya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ikhwatul Islam salah seorang pemuda yang umurnya tidak lebih daripada 35 tahun. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah kepadanya sebagai syahid dikala terjadi perang Uhud. Dikala syahid ikhwatul Islam, dan dia adalah salah satu di antara 4 orang-orang muhajirin yang wafat dan syahid. Karena dikala terjadi perang Uhud, berapa orang sahabat yang meninggal? Kurang lebih 70. Yang berasal dari Madinah itu banyak sekali. Artinya yang banyak meninggal itu adalah orang-orang Ansar. Sedangkan orang-orang muhajirin hanya sedikit sahaja yang meninggal, kurang lebih 4 orang sahaja. Dan salah satunya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Dia adalah di antara orang yang meninggal dikala terjadi perang Uhud. Nah, dikala meninggal ikhwatul Islam, dia adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Maka dia diajukan, didahulukan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Maka Nabi bertanya, bagaimana dengan keadaan Mus'ab bin Umair? Dia adalah seorang yang syahid. Kemudian dia tidak memiliki pakaian untuk menutupi jasadnya. Kalau ditutupi kepalanya tertutup, terbuka, tersingkap kakinya. Kalau ditutupi kakinya, tersingkap kepalanya. Macam mana yang harus kita lakukan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan tutupi kepalanya, sedangkan kakinya tutuplah dengan sebuah pohon yang bernama idkhir. Artinya ikhwatul Islam, wafat dikala dia wafat, pakaian untuk mengkafankan dirinya pun tak ada. Dan dia itu adalah seorang yang kaya raya. Kita selalu menceritakan tentang sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang paling kaya. Kekayaannya tidak akan ada di antara kita yang bisa menyainginya. Kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam, pakaian yang dia pakai itu pakaian-pakaian yang terkenal. Itu apa biasa namanya, brand ya, yang terkenal. Dan pakaian yang terkenal itu biasanya sandal, pakaian, minyak wangi itu biasanya berasal dari daerah Yaman. Itu adalah pakaian yang terkenal waktu itu di zamannya. Kemudian ikhwatul Islam, itulah pakaian daripada sahabat Mus'ab bin Umair. Dan kita selalu mencontohkan minyak wangi yang dipakai oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Kalau dia melewati tempat ini, kemudian dia sudah berada 100 meter atau 200 di sana, maka wanginya masih tinggal di sini. Ada yang pernah beli minyak wangi seperti itu? Minyak wangi kita berapa kira-kira harganya? 100, 200. Kalau wangi seperti ini ikhwatul Islam, bisa jadi harganya 500.000 Rial, bukan rupiah. Sanggup beli minyak wangi 500.000? Dia itu orang kaya ikhwatul Islam, kaya sangat, tidak ada yang bisa menyainginya. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah, maka tergerak hatinya. Seorang muslim ikhwatul Islam, ketika mereka menerima cahaya hidayah, maka pasti ada ujian dalam kehidupannya. Salah satunya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Seorang muslim, ini kaedah yang harus kita ingat.
apabila mereka ingin kembali kepada Allah, ingin melakukan kebaikan, maka pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ingin bertobat, dulu dia sering berbuat maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah, datang ujian silih berganti. Bukan berarti Allah tak sayang, itu tanda Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Di antara tanda Allah sayang kepada seorang hamba, Allah uji mereka. Maknanya kalau kita balikkan, kalau Allah tak sayang kepada seorang hamba, maka hidupnya tenang, tak ada masalah. Makanya kita selalu mengatakan orang yang paling bermasalah dalam hidup adalah mereka yang tak punya masalah. Karena itu tanda Allah tak sayang lagi kepada dirinya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan uji. Salah satunya Mus'ab, kaya raya, glamor, mewah. Kemudian dikala hidayah menyapa, dia ikut kepada baginda Nabi yang mulia, habis semuanya, orang tuanya marah, diuji. Sampai ikhwatul Islam, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW, sendal pun tak punya, dan kakinya itu sudah kulit-kulitnya itu sudah mulai terkelupas. Karena Mekah panas ikhwatul Islam. Kalau kita ingin mencoba nanti jalan kaki tanpa sandal di luar sana, agar kita tahu macam mana panasnya. Sandal pun dia tak punya. Nabi SAW memperhatikan dirinya, bibirnya sudah pecah-pecah, kehausan, kelaparan. Kakinya tak ada sandal, sudah mulai terkelupas kulitnya. Namun dia rela dan bertahan dalam keadaan seperti ini ikhwatul Islam, karena untuk mengejar hidayah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita ukur dalam kehidupan kaum muslimin. Ada orang yang dia, misalnya contoh ya, dia terjerat dengan riba, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan riba. Hidupnya mungkin susah, berat, lelah, penat. Ketahuilah itu adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan berlangsung lama. Kami pernah diceritakan ikhwatul Islam, dia bergelut di dunia entertainment ya. Jadi artinya banyak perkara-perkara yang mengandung dosa yang dia lakukan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya tinggalkan semuanya karena Allah. 2 tahun lamanya saya seperti orang gila. Padahal biasanya dia mendapatkan uang satu hari itu banyak jutaan rupiah. Kemudian dia tinggalkan semuanya. Kemudian 2 tahun seperti orang gila. Pada akhirnya tahun ketiga baru dia jualan air minum. Berapalah untung air minum? Tapi itu tidak berlangsung lama. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar daripada kemampuannya. Dan itu pun tidak akan berlangsung lama. Begitu juga dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya kalau kita taat kepada Allah, kemudian Allah berikan ujian, ketahuilah itu tanda Allah mencintai seorang hamba, bukan Allah tak sayang dan tak suka. Ingat itu baik-baik. Sebagai salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini ikhwatul Islam menoreh sejarah di kota Madinah. Dialah yang memasukkan kaum muslimin, terutama di kota Madinah, orang-orang Ansar ke dalam agama Islam. Dan cara dia berdakwah hanya satu sahaja, yaitu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dia berdakwah. Sehingga ikhwatul Islam, orang yang berdakwah tentunya dakwah itu adalah dengan Al-Quran. Tidak ada istilahnya dakwah dengan nyanyian, dakwah dengan ini, tidak ada ceritanya. Dakwah itu dengan Al-Quran. Makanya kita lihat Nabi, semua dakwah Nabi. Contoh misalnya, ada yang namanya Bai'an Aqabah. Bai'an Aqabah itu ikhwatul Islam terjadi atau 2 kali. Yang pertama Bai'an Aqabah yang pertama, yang kedua Bai'an Aqabah yang kedua. Bai'an Aqabah yang pertama ini ikhwatul Islam, di antara salah satu cara Nabi berdakwah adalah mendatangi para jemaah haji. Dulu sebelum Nabi masih tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah, Nabi akan selalu mendatangi jemaah haji. Karena orang sebelum Nabi datang ke kota Madinah, kaum muslimin atau orang-orang sudah melaksanakan ibadah haji. Hanya saja hajinya tentunya berbeza dengan haji yang diajarkan oleh Nabi SAW. Intinya mereka berhaji. Setiap ada jemaah haji datang dari kabilah-kabilah luar, maka Nabi akan menawarkan dirinya. Dan orang-orang Quraisy ikhwatul Islam juga telah membuat mata-mata atau misalnya mabahis, atau orang-orang yang setiap ada jemaah haji mereka akan mengatakan, nanti akan ada di kota Mekah ini salah seorang yang namanya Muhammad. Ketahuilah kalau dia datang, dia itu adalah orang gila, tukang sihir, dukun. Jadi fitnah ini disebarkan kepada semua orang-orang yang datang ke kota Mekah. Sehingga dikala Nabi SAW menawarkan dirinya kepada para jemaah haji, maka mereka bertanya, siapa namamu? Maka Nabi mengatakan Muhammad. Oh, Muhammad orang gila. Sehingga tidak ada satupun mereka yang menerima dakwah Nabi SAW, kecuali penduduk Yathrib atau penduduk Madinah. Jumlah mereka tak banyak, jumlah mereka hanya 12.
ketika mereka datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji di sebuah tempat yang namanya Aqabah. Tahu kita Aqabah? Aqabah itu ada dua. Yang pertama Aqabah di Taif, disebut dengan Aqabah. Yang kedua Aqabah di Mina. Antara Mina dan Makkah itu namanya Aqabah. Makanya ada Jamarat Aqabah. Jamarat Aqabah. Aqabah di sana. Mereka juga ada di Mina. Jadi orang-orang dulu mereka melaksanakan ibadah haji. Mereka ada di Mekah, mereka ada di Mina, mereka ada di Muzdalifah. Yang tak ada hanya di Arafah sahaja. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Orang-orang dulu mereka juga melaksanakan ibadah haji. Bahkan sebelum Nabi dilahirkan, orang-orang juga sudah melaksanakan ibadah haji. Mereka berada di Mekah, di Mina, di Muzdalifah. Mereka tak mau masuk ke Arafah. Alasannya Arafah itu tanah halal. Dan tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Mekah tanah haram, Mina tanah haram, Muzdalifah tanah haram, Arafah tanah halal. Sehingga orang-orang dulu mereka melaksanakan ibadah haji, mereka tak mau pergi ke Arafah, alasannya karena Arafah adalah tanah halal. Sehingga mereka hanya berdiam diri di Mina dan di Muzdalifah. Kenapa demikian? Karena itu tanah haram. Betul atau salah? Betul atau salah? Paham pertanyaannya? Kita siapa yang pernah haji di sini? Ada yang sudah pernah haji? Kaum muslimin ketika mereka pernah pergi haji, mereka pergi ke mana? Mina, Muzdalifah, Arafah. Iya atau tidak? Kalau orang dulu pergi haji, orang dulu mereka tidak pergi ke Arafah. Kenapa alasannya? Kenapa tak pergi Arafah? Arafah kan tanah halal. Kenapa harus kita tinggalkan tanah haram menuju tanah halal? Tidak mungkin tanah halal lebih mulia daripada tanah haram. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah? Kalau kita katakan salah, tanah halal, tanah haram jauh lebih mulia daripada tanah halal. Betul? Betul atau salah? Kalau kita akan salah, haram lebih mulia. Kalau kita katakan betul, berarti kita sama dengan orang jahiliyah. Yang mana kita pilih? Pilih yang mana? Tidak dua-duanya. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, ibadah itu bukan karena halal dan haramnya, tapi ibadah itu tergantung perintah. Allah perintahkan kita melakukan ini, lakukan saja tanpa banyak bertanya. Makanya seorang yang tidak beradab kepada Allah adalah seseorang yang banyak bertanya. Mengapa sholat subuh itu ada dua? Itu adalah orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu baik-baik. Orang yang mengatakan kenapa zuhur harus 4, kenapa maghrib harus 3, kenapa isya harus seperti ini, kenapa puasa dari sini ke sini, kenapa harus seperti ini, itu adalah orang yang tidak beradab kepada Allah. Karena kita ini siapa? Nama kita ini siapa? Abdullah. Abdun itu apa artinya? Bahasa kasar abdun itu apa? Budak. Tahu budak? Kita di rumah contoh, punya pembantu, tolong bersihkan kamar ya. Kemudian dia tanya, kenapa saya harus bersihkan kamar? Tolong cuci piring, kenapa saya harus cuci piring? Tolong cuci kereta, mobil, kenapa saya harus bersihkan kereta dan mobil? Kira-kira kalau kita punya pembantu semacam ini, macam mana, apa yang harus kita lakukan? Apa? Diapakan? Pulangkan saja. Terlalu ringan. Tapi Masya Allah ya, sehat Bapak selalu ya. Masya Allah bisa Masya Allah, barakallah. Sehat selalu Pak ya, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan. Kalau kita punya pembantu seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dipulangkan, dipecat sudah pasti. Tapi sebelum dipecat, diapakan dulu? Diambil mulutnya, diputar-putar seperti ini. Mohon maaf ya, kamu saya gaji bukan untuk banyak tapi banyak kerja. Nah, kalau ada hamba yang banyak bertanya, macam mana kira-kira? Mau dipecat jadi hamba Allah? Paham maksudnya ikhwatul Islam? Seorang muslim, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah sifat seorang muslim. Jadi kita itu tidak dilatih, tidak diajarkan oleh Nabi SAW bertanya tentang apa yang Allah perintahkan, tak. Tapi kita diajarkan bagaimana supaya kita beramal dan beribadah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya apa yang Allah lakukan. Allah mau perintahkan kita berada di tanah halal. Allah mau perintahkan kita berada di tanah haram. Allah mau perintahkan kita seperti ini. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah
melakukannya, beribadah. Begitu juga ikhwatul Islam, orang-orang musyrikun, mereka mengatakan, kenapa kita harus pergi ke Arafah? Padahal itu adalah tanah halal. Ini bukan masalah tanah halal, bukan masalah tanah haram, tapi ini adalah masalah perintah. Sehingga ketika Allah wajibkan haji kepada kaum muslimin, kapan ibadah haji diwajibkan? Tahun 7 atau ke-6? Kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? 7 atau ke-6? Siapa yang jawab, angkat tangan? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Siapa? Berapa? Tahun berapa? 6, Masya Allah. Bisa, Masya Allah. Sehat selalu ya. Diberikan keberkahan. Tapi ingat jawaban salah ya. Baik, barakallahu fiikum ikhwatal Islam. Jawabannya adalah pada tahun ke-9 Hijriah. 9. Ingat itu baik-baik ikhwatal Islam. Allah wajibkan haji kepada kaum muslimin tahun ke-9 Hijriah. Dan Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal Arafah itu adalah tanah halal. Ini bukan masalah tanah halal, bukan masalah tanah haram, tapi ini adalah masalah ibadah, ubudiyah, perintah Allah Azza wa Jal. Begitulah seorang muslim. Jelas sampai di sini? Itulah perbedaan haji antara orang dulu dengan kaum muslimin. Orang dulu mereka haji iya, tapi hajinya lain. Salah satunya mereka tidak pergi ke Arafah. Sedangkan haji yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin, itu mereka wajib pergi ke Arafah. Bahkan Arafah kalau tidak ada di sana, maka hajinya batal. Karena rukun haji ada berapa? Anggaplah rukun haji susah ya, mungkin jarang bagi kita yang melaksanakan ibadah haji. Kalau rukun umrah berapa? Tapi ikhwatul Islam nanti dijawab takut salah, bahaya juga ya. Tapi ikhwatul Islam, rukun memang ada perselisihan para ulama ya, tapi yang masyhur atau jumhur para ulama, rukun umrah itu yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Kalau haji tambah Arafah berarti 4, 3 dan 4. Bisa dipahami? Memang ada sebagian para ulama menyebutkan rukun umrah itu ada 5, ditambah dengan tertib, kemudian ditambah lagi dengan apa lagi? Tahallul, ditambah dengan tahallul, tambah dengan tertib. Itu ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 3. Tapi jumhur para ulama mereka menyebutkan 3. Makanya rukun umrah ada 3, rukun haji ada 4, tambahannya hanya 1 sahaja, yaitu Arafah. Tapi ikhwatul Islam, terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang-orang Mekah. Jadi Nabi menawarkan dirinya. Nabi itu sudah terkenal sebagai seorang dukun, tukang sihir, sehingga tidak ada yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya mau mendengarkan Nabi adalah penduduk Yathrib atau penduduk Madinah. Mereka mengatakan, coba kita dengarkan dulu, kalau betul kita ikuti, kalau salah kita tinggalkan orang gila ini. Itulah bahasanya. Karena memang mereka sudah mendapatkan kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang lurus. Makanya Nabi dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Macam mana cara berdakwah Nabi? Nabi hanya membacakan ayat-ayat Allah sahaja. Kemudian dikala Nabi bacakan ayat-ayat Allah, maka terduduk semua orang-orang Madinah, 12 orang ini. Dari ayat inilah orang-orang Quraisy mereka lari. Jangan sampai mereka dahuluan untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal cerita terjadi yang namanya Bai'at Aqabah yang pertama pada tahun 12 daripada kenabian. Kemudian mereka kembali berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun hadapan kami akan kembali datang dengan membawa jumlah yang lebih banyak. Maka terjadilah Bai'at Aqabah yang kedua, lebih daripada 70 orang. Kemudian ikhwatul Islam, dikala terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, yaitu di sebuah daerah yang bernama Mina Aqabah, mereka pulang ke kota Madinah dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, tak mungkin kami pulang ke kota Madinah tanpa ada yang mengajarkan kepada kami Al-Quran. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mus'ab, wahai Mus'ab, pergilah kamu ke kota Madinah dan ajarkan mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Mus'ab lah menjadi duta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Cerita Mus'ab yang tadi telah kita sebutkan, dia memiliki nilai sejarah. Semua kota Madinah, penduduk Madinah yang masuk Islam, maka pahalanya akan sampai kepada Mus'ab radhiyallahu taala anhu. Seorang yang mulia, seorang pemuda yang meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia syahid di jalan Allah ketika terjadi perang Uhud. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita hanya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kali datang ke kota Madinah adalah sahabat Mus'ab
bin Umair, kemudian dibantu oleh salah seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zurarah. Kita selalu mengatakan nama-nama ini ya, karena kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Kalau kita punya anak, keturunan, cucu, karib kerabat, maka namakan mereka dengan nama-nama orang yang terbaik. Mus'ab adalah nama yang terbaik, As'ad adalah nama yang terbaik. Cari nama-nama orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya nama-nama yang telah kita ceritakan. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka berada di kota Madinah, maka mereka mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan penduduk Madinah. Sedikit penduduk Madinah pada akhirnya kebanyakan mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dikala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka penduduk Madinah mereka sudah berada dalam agama Islam walau mereka tidak kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Sedangkan makanya ketika Nabi SAW mendatangi kota Madinah, yang pertama kali mengetahui yang datang itu adalah Nabi, bukan kaum muslimin. Karena kaum muslimin mereka tak tahu tentang Nabi SAW. Yang tahu tentang Nabi itu adalah orang Yahudi. Makanya tadi kita menyebutkan orang Yahudi itu tahu semuanya. Bahkan di belakang punggung Nabi SAW, dekat dengan arah kiri, itu ada namanya khataman nubuwah. Yang warna hitam itu apa biasanya nama kita? Apa namanya yang warna hitam yang ada di jasad kita itu apa namanya? Apa? Tompel. Apa lagi? Bukan tompel, tompel itu nimbul dia. Iya kan? Tembok. Bahasa yang disepakati lah. Ini tahilalat. Iya kan? Itu sepakat semua kan? Baik, ada tahilalat di belakang Nabi SAW. Padahal kita tahu ikhwatul Islam, kapan mereka melihat Nabi SAW buka pakaian? Kapan mereka bisa menengok Nabi SAW? Mereka tak pernah tengok, mereka tak pernah lihat, tapi mereka tahu kalau di situ ada tahilalatnya. Maka disebut dengan khatamun nubuwah. Mereka tahu semuanya ikhwatul Islam. Sehingga penduduk Madinah setiap hari dikala mereka mendengarkan Nabi akan datang ke kota Madinah, mereka keluar setiap hari untuk menyambut kedatangan Nabi. Tapi mereka tak tahu macam mana sifat Nabi, bagaimana bentuk Nabi, kecuali sedikit orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian setiap hari mereka keluar di bulan Rabiul Awal seperti bulan ini. Bulan Rabiul Awal itu biasanya musim dingin atau musim panas? Musim panas ikhwatul Islam. Mereka keluar dari pagi sampai siang. Di siang hari sudah terlalu panas, tak sanggup lagi mereka keluar, maka mereka masuk rumah. Kemudian tiba-tiba hari berikutnya, ke beberapa hari setelahnya, maka kaum muslimin mereka masuk rumah. Karena Nabi datang ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Kemudian di siang hari, sehingga penduduk Madinah mereka sudah masuk ke rumahnya. Tiba-tiba ada orang Yahudi yang berteriak, dia berada di atas rumahnya. Ternyata yang menyambut Nabi itu bukan hanya kaum muslimin, orang Yahudi mereka juga ikut menyambut Nabi SAW. Karena semuanya mereka berada di sini untuk menyambut Nabi SAW. Namun orang Yahudi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi itu berasal dari Arab, berasal dari keturunan Ismail, maka itulah awal daripada permusuhan mereka. Kita mengatakan ikhwatul Islam, sebuah cerita, tapi tak mungkin cukup ya. Esoklah kita ingatkan cerita ini ya. Cerita tentang orang yang mengenal Nabi SAW, mengenal detail dari A sampai Z. Tapi ujung-ujungnya apa jawabannya? Adawatuhu ma baqitu. Artinya esok kita sambung. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama dikala kita berada di kota Madinah, waktu kita tak lama ikhwatul Islam, maka carilah sesuatu yang sangat berharga. Dan tidak ada yang paling berharga di kota Madinah melebihi daripada Masjid Rasulullah SAW. Berlama-lamalah di dalamnya, bacalah Quran sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kita punya wirid, dan wirid yang sesungguhnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itulah yang dinamakan wirid dalam bahasa agama. Wirid itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, hazzul mar'i minal Qur'an. Hazzul mar'i minal Qur'an, yaitu bagian seseorang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya wirid kita dikala kita berada di tanah haram adalah baca Quran. Siapa di antara kita yang punya agenda dikala pergi melaksanakan ibadah umrah harus mengkhatamkan 10 juzu, 15, 20 atau 30 ada? Biasanya agenda kita apa?
Apa agenda yang kita jadwalkan biasanya? Pergi belanja ini, belanja itu, ke pasar ini, ke pasar itu. Kita lupa tujuan utama, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu baik-baik ikhwatul Islam. Masjid Nabawi satu-satunya di dunia hanya di sini. Sedangkan tempat yang lainnya itu tidak ada nilai apa-apa di sana. Yang ada nilai keutamaan yang luar biasa yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka latihlah diri, berjuanglah untuk memperbanyak waktu dikala kita berada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita di sini adalah di antara salah satu yang bisa menyebabkan iman kita bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita berharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadah mereka. Ya Allah kabulkan doa mereka. Ya Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang kampung, maka ingatlah doa yang harus kita baca. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin bi harami nabiyik. Ya Allah jangan jadikan ini perjalanan terakhir. Jadikan kami selalu bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita menjadi tetangga Nabi di dunia, semoga kita bersama bisa menjadi tetangga Nabi di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.